mudahnya merasa melukai diri sendiri dan juga terkadang mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup atau sering disebut dengan bunuh diri. Sebagian orang yang tidak menyukai, nah kita bisa kepikiran. Nah kepikiran ini yang bisa mengganggu kesehatan mental pada remaja. Halo teman-teman, kembali lagi di konten podcast. Hari ini bertepatan dengan Hari Mental Health Sedunia. Jadi, bintang tamu kali ini datang dari komunitas Let's Be Happy. Yeay! Perkenalan dulu yuk. Halo teman-teman, saya Cindy Francisca Bredia dari komunitas Let's Be Happy. Oke, perkenalkan juga teman-teman, nama saya Devin Yuda Putri Safira, saya juga dari komunitas Let's Be Happy. Komunitas Let's Be Happy ini seperti apa ya? Terus kerjanya seperti apa atau kegiatannya seperti apa? Oke, pada komunitas Let's Be Happy ini kita punya beberapa event. Yang pertama yaitu adanya free mental check up. Yang kedua adanya event-event atau festival tentang mengenai mental health. Dan yang ketiga adanya weekly IG story. Yang keempat yaitu adanya tentang podcast kesehatan mental. Yang tentunya ini juga langsung dibimbing oleh dokter ataupun investor yang benar-benar terpimpin. Kenapa sih kalian ikut ke dalam komunitas ini? Apakah ada pengalaman pribadi gitu? Kalau menurut saya pribadi, saya memang tertarik pada kesehatan mental pada anak-anak remaja saat ini. Karena kita bisa melihat ya, keprihatinan tentang kesehatan mental saat ini memang sangat-sangat buruk. Tujuan saya bergabung pada komunitas ini, saya ingin perbaiki lagi dan mengajak para remaja untuk bisa memperbaiki mentalnya sejak dini. Kalau kasih diri seperti apa? Kenapa mengikuti komunitas ini? Karena saya dulunya itu pernah mengalami gangguan mental. Jadi saya itu bergabung di komunitas Let's Be Happy bertujuan untuk memotivasi para remaja agar tidak mengalami gangguan mental yang terjadi kepada saya. Seperti itu ya. Seberapa penting sih kesehatan mental dalam tumbuh kembang remaja? Kesehatan mental itu sangat penting bagi remaja karena kesehatan mental itu tidak hanya gangguan mental saja, tetapi dilihat dari kontinum. Kontinum itu seperti kita berada di tengah-tengah, yang kiri sakit mental dan yang kanan sehat mental. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa orang itu sakit mental atau tidak sehat mental. Bisa dibilang orang itu sakit mental dan tidak juga sehat mental. Bisa jadi hari ini posisi berada di tengah atau berada di kiri sakit mental atau berada di kanan sehat mental. Nah, bagaimana sih cara nentuin posisi kita di kesehatan mental ini? Nah, kita perlu tahu dulu nih, apa kesehatan mental itu apa sih? Menurut WHO, kesehatan mental itu di mana kondisi seorang menyadari potensinya, menghadapi stres sehari-hari, bekerja secara produktif dan menghasilkan kontribusi bagi masyarakat. Jadi sangat penting ya, sebagai untuk dalam sehari-hari, aktivitas sehari-hari gitu kan ya. Nah, mengapa kita perlu meningkatkan kesadaran tentang mental pada remaja? Oke, kalau kita membahas tentang kesehatan mental pada remaja, kita juga lebih harus tahu dulu kesehatan mental itu apa. Kesehatan mental adalah Sebenarnya dibilang kasih dia. Oh iya, betul sekali. Sadar apa itu ya kesehatan mental? Kita bahas sedikit saja. Kesehatan mental adalah cara kita menggambarkan kesehatan mental baik secara emosional maupun pada sosial. Pada kesehatan mental sendiri pada remaja, kita juga membutuhkan nih kesehatan mental yang baik. Karena untuk tumbuh kembang menjadi remaja yang lebih sehat, terus kita untuk membangun jiwa sosial kita biar menjadi lebih kuat dan juga bisa menghadapi masalah-masalah dalam kesehariannya seperti itu. Banyak ya manfaatnya gitu ya. Iya, tentunya banyak sekali ya. Mengapa gangguan mental ini rentan terjadi terhadap remaja? Kalau kita membahas kesehatan mental pada remaja yang sering kali terganggu, itu
mungkin disebabkan oleh banyak sekali ya faktornya. Namun kita lihat secara lebih jelas saja, kita memiliki emosional yang sangat labil. Kita belum matang secara psikologis. Maka dari itu kita masih sering nih mengalami gangguan mental yang bisa membuat kita menjadi lebih down. Dan beberapa faktor tersebut seperti lebih singkatnya masalah keluarga, pertemanan yang buruk, dan juga personal diri. Tuh. Apa saja jenis gangguan kesehatan yang terjadi kepada remaja saat ini? Bisa dijelaskan jenis-jenis gangguan kesehatan mental pada remaja? Tentunya untuk seusia kita ya Kak, kita mengalami gangguan emosi. Seringkali kita mengalami perubahan mood atau bisa disebut dengan mood swing ya. Mood swing itu bisa merubah suasana hati kita menjadi terkadang bahagia, terkadang menjadi sedih secara seketika. Tanpa sebab juga Iya, tanpa sebab. Ada masa kecil pun kita mendadak menjadi pribadi yang diam ataupun mendadak menjadi pribadi yang menyenangkan seperti itu. Masuk ke dalam poin kedua, kita mengalami gangguan pola makan. Padahal ini kita lihat ke poin pertama nih, apalagi wanita ya Kak. Kalau semisal kita mengalami gangguan atau mengalami masalah, pasti kita merasakan tidak nafsu makan, kita merasakan apa ya, hal-hal yang kita makan itu menjadi tidak enak seperti itu. Jadi gangguan pola makan pun juga bisa berpengaruh untuk kesehatan mental kita. Yang ketiga, kita menjadi pribadi yang mudah marah. Pribadi mudah marah ini seperti halnya emosional. Kita gampang tersinggung, kita dapat berasumsi yang tidak akan pendapat orang lain. Poin yang keempat, kita menjadi pribadi yang terkadang masih kurang dalam bersikap atau bisa disebut beretitude. Maka dari itu pentingnya pendidikan moral, pentingnya pendidikan karakter di sekolah itu untuk membentuk karakter diri kita. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi dampaknya juga untuk masyarakat gitu. Iya, betul sekali. Terkadang kita sebagai remaja itu masih kurang akan kesopanan yang ada pada diri kita sendiri. Terus poin yang kelima, kita berani untuk mengambil resiko besar. Kita seperti ini ya Kak, masih mempunyai jiwa-jiwa ingin tahu yang tinggi, rasa ingin mencoba yang tinggi. Maka dari itu kita tidak segan untuk mengambil keputusan dengan resiko yang besar. Dan poin terakhir, ini nih Kak, poin yang sangat-sangat bahaya untuk remaja saat ini, yaitu mudahnya merasa melukai diri sendiri dan juga terkadang mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup atau sering disebut dengan bunuh diri. Padahal masalah-masalah yang menghantam pada remaja saat ini merupakan proses pendewasaan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi kan kita bisa belajar nih dari proses-proses pengalaman dari masalah yang kita hadapi untuk menjadi pribadi yang lebih kuat lagi gitu. Gimana juga ya, soalnya kan masih usia remaja gitu Iya. kan. Jadi ya pemikirannya masih seperti itu. Nah, jadi mentalnya juga masih rentan. Iya, ya. belum matang sekali Kak. Ya, betul. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kesehatan mental pada remaja? Seperti yang dijelaskan Kak Devin tadi ya, faktor yang mempengaruhi itu salah satunya pola makan. Remaja sekarang ini sedang asik-asiknya melakukan diet ya kan. Itu betul sekali. untuk Menjaga body goals ya Kak. Betul. Itu bisa menjadi berpengaruh pada kesehatan mental pada remaja sekarang ini. Poin yang kedua itu seperti waktu yang habis untuk menatap layar handphone. Nah, seperti itu remaja sekarang ini banyak yang asik menggunakan handphone, nggak melihat waktu, Hingga lupa waktu. nggak lupa waktu. Itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental bagi remaja sekarang. Terus yang poin ketiga, mengkonsumsi berita dari media. Itu seperti Berita hoax. seperti berita hoax. Terus kita mengupload video, terus ada sebagian orang yang tidak menyukai. Nah, kita bisa kepikiran. Nah, kepikiran ini yang bisa mengganggu kesehatan mental pada remaja. Yang poin keempat, jenis kelamin. Menurut penelitian, siswa perempuan cenderung lebih cemas daripada siswa laki-laki. Poin kelima,
komunikasi dengan orang tua. Remaja sekarang ini banyak yang memendam masalahnya sendiri daripada membicarakan kepada orang terdekat. Kurang terbuka. Iya, kurang terbuka. Jadi itu bisa mempengaruhi kesehatan mental bagi remaja. Unek-uneknya belum tersampaikan ya. Iya, jadi dipendam sendiri. Terkadang gengsinya lebih tinggi Nah, kan. Iya. Tadi kan faktor-faktor. Nah, hal-hal apa saja yang membuat remaja rentan mengalami kesehatan mental? Oke, membahas tentang hal-hal apa saja yang menyebabkan gangguan mental. Yang pertama yaitu tekanan pada circle pertemanan yang bisa kita sebut dengan toxic pertemanan ya. Terkadang banyak terjadi sekarang. iya, banyak sekali terjadi. Terkadang di antara kita ingin masuk dalam circle pertemanan harus memenuhi kriteria yang ada pada circle tersebut. Nah, terkadang kriteria tersebut tidak ada pada diri kita dan membuat diri kita menjadi bukan diri kita sendiri. Poin yang kedua, kita menjadi lupa akan jati diri kita sendiri. Karena hal itu, kembali pada poin pertama, kita menjadi untuk memenuhi standar kesempurnaan dari orang lain, hingga kita lupa akan namanya self love biasanya kita sebutnya. Oke, yang poin terakhir yaitu keluarga yang tidak harmonis. Nah, pada poin ini menjadi poin intern, menjadi poin yang penting untuk kita. Soalnya apa? Keluarga biasanya menjadi tempat kita untuk pulang, menjadi tempat kita untuk berkeluh kesah. Namun pada konteks ini, keluarga yang tidak harmonis menyebabkan diri kita merasa tidak punya tempat untuk pulang. Menjadi hal yang sangat buruk lah untuk kesehatan mental kita, karena kita tidak punya tempat untuk beristirahat, kita tidak punya tempat untuk berkeluh kesah, karena dalam kondisi di dalam rumah pun sedang tidak harmonis. Itu pun yang menjadi hal-hal pemicu terjadinya gangguan mental pada remaja. Tadi Kak Cindy juga sudah bilang itu yang komunikasi antar orang tua gitu kan. Iya, betul satunya sekali. kurang terbuka, dan satunya broken home, dan itu kan juga sangat menjadi saat faktor. mengganggu mental anak Iya. terutama gitu. Tadi kan sudah dijelaskan faktor-faktor hal-hal gitu kan, bagaimana remaja rentan gitu kan yang terhadap kesehatan mental. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan mental kita agar terjaga dengan baik? Yang pertama itu olahraga teratur. Karena olahraga teratur itu bisa meningkatkan kesehatan mental pada remaja. Dan suasana hati juga Iya, suasana hati yang bisa membuat suasana hati pada remaja itu happy atau bahagia. Poin yang kedua, makan makanan sehat dan teratur, seperti 4 sehat 5 sempurna. Itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental. Iya, tadi kan juga pola Iya. makanya tidak teratur kan menjadi salah satu Iya, salah satu penyebab. Iya, seperti itu. Terus yang poin yang ketiga itu tidur yang cukup. Ini juga bisa mempengaruhi kesehatan mental pada remaja, karena kurangnya tidur itu bisa membuat pola pikir yang buruk, iya, yang buruk, yang tidak bisa berpikir dengan jernih. Iya, betul sekali. Dan tidak bisa melakukan kegiatan dengan maksimal. Karena kita kan begadang selama semalam. Iya, betul. Poin yang terakhir itu yang paling penting, yaitu meditasi. Oke, kalau meditasi itu kita lebih ke berdiam diri untuk merenungi hal-hal yang mungkin bisa menjadi diri kita menjadi lebih tenang ya Kak. Kita membutuhkan suasana tenang, kita membutuhkan ketenangan agar tidak merunyamkan masalah-masalah yang ada di otak Dan juga kita. itu mungkin kita memikirkan solusinya seperti apa Iya, gitu ya. tanpa menyakiti diri kita sendiri begitu. Tadi kan sudah dijelaskan dengan Kak Cindy gitu kan. Saat kita bermain media sosial gitu kan, kita mengupload video, ternyata ada oknum yang kurang suka terhadap kita, terus kita memikirkannya terlalu keras. Nah, itu bagaimana sih dampak perkembangan iptek terhadap kesehatan mental? Oke, masuk dalam konteks iptek, kita bisa membagi nih antara dua hal, yaitu iptek membawa pengaruh positif atau membawa pengaruh negatif. Kalau membawa pengaruh positif, kita bisa mengikuti perkembangan iptek ini untuk diri kita bisa menjadi lebih baik ke depannya, untuk membuka masa depan yang lebih cerah, seperti itu. Pengembangan diri. Iya, betul sekali. Kalau kita masuk ke dalam konteks negatif, itu biasanya perkembangan iptek menjadikan kita sebagai remaja
menjadi pribadi yang lebih berpikir buruk. Kita sering berpikir seperti apa ya? Saat ini overthinking nggak? Sering sekali berpikir seperti itu. Hal-hal buruk yang belum tentu terjadi bisa terjadi karena perkembangan iptek yang sangat pesat di dunia globalisasi ini. Bisa menyebabkan depresi atau bisa menyebabkan stres yang berlebihan, seperti itu pengaruhnya. Mengingat ke belakang, tahun lalu kan seluruh dunia kan mengalami pandemi. Nah, bagaimana sih ini pandemi mempengaruhi kesehatan mental bagi remaja? Remaja yang dipengaruhi oleh jarak fisik, karantina, dan ditutupnya sekolah, merasa terisolasi, cemas, bosan, takut, dan sedih akibat dampak virus. Remaja tiba-tiba kehilangan banyak aktivitas yang bermakna bagi mereka, seperti sekolah, interaksi sosial, kegiatan ekstrakurikuler, dan aktivitas fisik seperti olahraga dengan klub teman sebaya mereka. Jadi kita menjadi kehilangan teman. Iya, kehilangan yang tiba-tiba tersebut dapat memicu gejala depresi atau stres. Kemudian mendorong remaja dari lingkungan sosial karena sudah terbiasa terisolasi dengan dirinya sendiri. Keputusasaan, kecemasan yang tentunya membuat remaja tidak fokus dalam belajar. Oke. Jadi kan tiba-tiba isolasi gitu. Iya, kadang kita merasa kaget, merasa dunia berubah seketika. Setiap hari ada saja orang yang meninggal. Iya, dunia. itu bisa menyebabkan gangguan mental sekali ya Kak, apalagi kehilangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kan ada saja orang yang tertutup dan terbuka tentang kalau dia tuh memiliki gangguan kesehatan gitu kan. Bagaimana cara kita mengetahui seorang yang sedang mengalami gangguan kesehatan mental? Oke, kalau kita bisa mengenali gangguan kesehatan mental apalagi dengan teman-teman sebaya kita ya contohnya, kita bisa melihat orang itu pasti sering merasa sedih berkepanjangan tanpa sebab. Mungkin dia bisa merasa lebih pendiam atau memiliki sedikit teman atau bahkan tidak mempunyai teman. Yang cara kedua yaitu mati rasa atau tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Kalau di dunia perkuliahan mungkin kita sering menyebutnya dengan mahasiswa kupu-kupu ya Kak, yaitu mahasiswa kuliah sepulang seperti itu, karena dia tidak menginginkan adanya keramaian, dia hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak bersosialisasi, tidak mau dengan teman, tidak mau mengikuti kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan dan disediakan oleh kampus. Dan faktor yang ketiga yaitu mudah merasa lelah. Faktor ini mungkin kita sering menyebutnya lelah secara fisik. Namun kalau kita hubungan dengan mental, itu tidak ada hubungannya dengan fisik. Lelah di sini kita sebutnya dengan lelah psikologis. Karena pada dasarnya lelah dalam batin itu lebih menyiksa daripada lelah pada fisik. Yaitu tadi kita menjadi merasa lebih lesu, merasa lebih tidak bersemangat dalam melakukan hal-hal apapun gitu. Masuk ke poin yang keempat, kita merasa lebih mudah putus asa. Jadi kita semisal nih ada persoalan atau ada masalah, kita merasa lebih aku nggak bisa nih seperti itu. Kita mudah menyerah, kita tidak mau bertarung dengan apa hal tersebut yang ada dalam pada diri kita, seperti itu Kak. Untuk kita mengenali remaja-remaja sekarang yang mengalami gangguan mental. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ciri-cirinya gitu kan. Bagaimana kalau ada orang di sekitar kita mengalami gangguan kesehatan mental? Langkah kita ini seperti apa harusnya? Kalau seperti itu langkah kita sebagai seorang teman, menempatkan diri kita menjadi seorang teman. Kita harus bisa nih, semisal kita melihat teman kita mengalami gangguan mental, kita hanya sekedar menyapa, hai kamu ada apa? Lagi apa sekarang? Kenapa kok lagi sedih? Seperti itu. Kita harus bisa care, kita harus bisa membukakan pintu untuk mereka menyalurkan apa yang mereka rasakan. Mungkin dari sebagian orang tidak ingin kita memberikan nasihat, kita memberikan petuah, namun terkadang mereka hanya ingin didengar, mereka hanya ingin tempat untuk bercerita, mengeluarkan semua isi kepala, mengeluarkan semua isi masalah yang ada dalam diri mereka. Jadi kita bisa menjadikan tempat diri kita menjadi tempat
untuk curhat yang baik, tempat mendengar yang baik untuk mereka, seperti itu Kak. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, kita kalau tidak mau dikasih saran, mending lebih baik kita mendengarkan saja. Iya. Nah itu tadi teman-teman penjelasan tentang pentingnya mental health bagi remaja dari komunitas Let's Be Happy. Terima kasih ya teman-teman, Kak Sigi, Kak Devli. Sama-sama. Kita juga terima kasih sudah diundang dalam podcast kali ini. Sangat-sangat bermanfaat sekali. Dan semoga yang dijelaskan Kak Cindy, Kak Devli, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Dan sampai ketemu lagi dengan konten selanjutnya. Bye. Bye.